Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, sebelumnya apa kabar anak-anak? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya Bapak akan presensi terlebih dahulu ya. Untuk Muhammad Alvin Safarino, tidak masuk. Ada Pak Sinyal tadi. Oh ya, mesti sinyalnya ya. Oke, untuk Indah Larasati, Hadir Pak. Ardan Faras, hadir, Bapak. untuk Roni Prasetya, untuk Roni tidak hadir ya. Tristan Tieli Wardani, Baru OTW Pak. oh ya, nanti biar menyusul aja. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari atau kita akan belajar mengenai daya tahan otot. Sudah ada yang tahu apa itu daya tahan otot? Anak-anak? Belum Pak. Saya akan jelaskan. Ini di sini ada pengertian dari daya tahan otot ya anak-anak. Jadi daya tahan otot itu adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya. Dengan kata lain, berhubungan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan energinya. Daya tahan otot dapat disebut juga daya ledak otot atau bisa disebut juga explosive power. Latihan yang dapat melatih daya ledak otot adalah latihan yang bersifat cepat atau berlangsung secepat mungkin. Jadi kita ambil contoh dari saat kita melakukan skipping ya anak. Saat kita melakukan skipping itu kan kita melakukan aktivitas lompat dengan putaran yang cepat ya anak. Nah di situ kita sudah melakukan aktivitas latihan daya tahan otot. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisinya daya tahan otot, yaitu adalah kesanggupan otot dalam mengatasi beban atau suatu rintangan secara berulang-ulang. Kita bisa ambil contoh saat kita melakukan aktivitas berlari jarak jauh. Itu. H. Gaspar Ahmad 2007 itu mengutarakan pendapatnya bahwa untuk dapat melaksanakan segudang aktivitas sehari-hari, seorang memerlukan tubuh yang sehat yang dikenal dengan istilah kebugaran jasmani. Suatu kondisi tubuh di mana seorang dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan produktif tanpa merasa kelelahan yang bersifat dan masih memiliki energi untuk melakukan aktivitas lainnya. Jadi, seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang bagus itu, orang tersebut itu tidak mudah kelelahan. Semisal, seseorang itu melakukan kegiatan yang dalam sehari itu bisa 2-3 aktivitas tanpa merasa kelelahan, itu yang dinamakan kebugaran jasmani yang bagus. Sampai di sini ada yang tanyakan anak-anak?
Halo? Halo? Belum, Pak. Oke, kalau belum kita lanjut slide berikutnya ya. Oke, berikut ini adalah latihan daya tahan. Yaitu ada 5 ya, saya ambil 5. Ada squat, rowings, triceps track, push up, dan sit up. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu latihan daya tahan otot squat ya. Jadi untuk latihan daya tahan otot squat itu menggunakan beban dari diri kita sendiri. Seperti itu. Untuk rowings ini dilakukan dengan membungkukkan badan sampai punggung sejajar membentuk sudut 90 derajat. Kemudian tangan menghadap lurus ke bawah ke arah beban, angkat beban ke arah dada. Untuk menjaga keseimbangan kita bisa menyandarkan dahi kita di atas meja. Selanjutnya triceps track, yakni merupakan gerakan mengangkat beban yang ada di belakang kepala. Itu bisa dilakukan biasanya di gym-gym gitu. Selanjutnya push up. Jadi push up ini merupakan latihan yang menggunakan beban tubuh anak-anak semuanya. Jadi saat melakukan push up itu menggunakan anggota badan tubuh kita dan berat badan tubuh kita. Untuk selanjutnya sit up, yakni sama halnya dengan push up, yakni untuk beban itu menggunakan berat badan tubuh kita. Oke, selanjutnya ada manfaat latihan daya tahan otot. Jadi untuk manfaatnya ini ada 8 ya anak-anak. Yang pertama adalah peningkatan kekuatan otot. Yang kedua, peningkatan kekuatan otot atau kemampuan untuk mengerahkan kekuatan dengan cepat. Yang ketiga, peningkatan daya tahan otot. Yang keempat, peningkatan kebugaran aerobik. Yang kelima, pencegahan cedera. Yang keenam, peningkatan kinerja olahraga. Yang ketujuh, mengurangi resiko patah tulang di masa dewasa. Yang terakhir, peningkatan perkembangan dan pertumbuhan tulang. Jadi, itu manfaat latihan daya tahan otot ada 8 ya anak-anak. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Jika belum, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sekarang peringatan latihan daya otot. Jadi pada slide ini itu yang harus diperhatikan saat kita melakukan aktivitas latihan daya tahan ini yang harus diperhatikan ada 6 ya anak-anak. Yang pertama, anak harus siap secara psikologis dan fisik untuk menerima instruksi pengajaran atau pembinaan. Jadi, anak-anak yang akan melakukan aktivitas latihan daya tahan otot ini secara psikologisnya itu harus siap dan fisiknya itu juga harus siap juga. Kenapa demikian? Karena jika fisik dan psikologis dari anak tersebut belum siap, maka hal yang akan dituju yakni pembentukan daya tahan otot itu tidak akan tercapai. Itu anak-anak.
Yang kedua, harus ada pengawasan yang memadai oleh instruktur yang mengetahui masalah pelatihan resistensi untuk anak-anak dan masalah khusus anak pra-remaja. Jadi, tidak boleh sembarangan ya anak-anak untuk melakukan latihan daya tahan otot. Itu harus ada pengawasan dari orang yang sudah terdidik dalam hal pembentukan latihan daya tahan otot ini. Yang ketiga, teknik dan keamanan yang tepat untuk setiap pengangkatan harus ditekankan. Jadi kita itu dalam melakukan sebuah aktivitas latihan daya tahan otot itu kita harus sesuai dengan teknik dan gerakan yang mana hal tersebut tidak akan mengakibatkan kita cedera seperti itu. Yang keempat, program latihan resistensi harus didahului dengan pemanasan dan diikuti dengan pendinginan. Jadi sebelum kita melakukan latihan daya tahan otot, itu kita harus melakukan sebuah pemanasan. Pemanasan ini bertujuan untuk mempersiapkan otot kita saat mau menerima materi latihan daya tahan otot. Setelah selesai, ya kita harus melakukan pendinginan agar otot-otot kita itu kembali rileks. Seperti itu. Yang kelima, kedua kontraksi, konsentrasi, dan kontraksi eksentrik harus dimasukkan dalam program. Jadi untuk konsentris otot pendek dan kontraksi ekstrinsik dinamis otot panjang itu harus dimasukkan dalam program latihan daya tahan otot. Yang terakhir, rentang gerak penuh harus ditekankan. Jadi begitu, ini merupakan hal yang harus diperhatikan saat kita akan melakukan latihan daya tahan otot. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Halo? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut slide berikutnya ya, anak-anak. Siap, Pak. Ya, sekarang adalah panduan mengajar daya tahan otot. Jadi, konsep kebugaran otot dan sesi latihan ketahanan dapat diajarkan. Bahkan jika peralatan jangkih tidak tersedia, tabung bedah atau bahan pita resistensi lainnya tidak mahal dan tersedia. Di kelas dasar atau sekolah dasar, sebagian besar anak akan ditantang menggunakan beban tubuh mereka sendiri. Jadi yang sudah saya katakan tadi, bahwa untuk latihan daya tahan otot itu tidak melulu kita harus ke gym, melainkan kita bisa melakukan berat badan tubuh kita, yang mana latihan tersebut bisa dilakukan dengan squat, push up, sit up, dan masih banyak lagi. Nah, selalu pertimbangkan kematangan psikologis dan fisik peserta saat melaksanakan program latihan ketahanan. Ya, jadi tadi sudah saya katakan bahwa psikologis dan fisik seseorang itu sangat berperan penting dalam pembinaan daya tahan otot. Jika psikologis dan fisik peserta didik itu sudah baik, maka hal yang akan dituju yakni daya tahan otot yang kuat itu akan tercapai. Selanjutnya, sebagian besar anak timbangan mesin tidak dirancang untuk ukuran kecil anak-anak. Oleh karena itu, band resistensi, dumbbell, bola obat, atau beban bebas mungkin merupakan pilihan peralatan yang baik. Jadi selain beban, selain peralatan itu, selain beban tubuh kita, ada peralatan yang membantu untuk
eh, melatih daya tahan otot kita, yakni ada resistance band, dumbbell, bola obat, atau beban bebas yang mana hal tersebut aman bagi seorang peserta didik. Jadi, seperti itu. Sebagian besar cedera yang melibatkan aktivitas pelatihan ketahanan otot itu remaja terkait dengan teknik pengangkatan yang tidak tepat, pengangkatan maksimal, atau kurangnya pengawasan orang dewasa yang memenuhi syarat juga. Nah, jadi dalam melakukan pelatihan daya tahan otot khususnya angkat beban itu kita harus melakukan sebuah teknik pengangkatan yang tepat. Di samping itu kita juga harus ditemani oleh seorang pengawas yang sudah ahlinya dalam hal pembentukan daya tahan otot. Jadi tidak bisa sembarangan dalam kita melakukan pelatihan daya tahan otot itu, yang mana hal tersebut jika kita sembarangan, cedera sering terjadi pada saat latihan yang melibatkan deadlift, bench press, atau overhead press. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, slide berikutnya ya anak-anak. Jadi di sini ada prinsip latihan daya tahan otot. Jadi prinsip latihan daya tahan otot itu ada 4, yakni adalah yang pertama, prinsip kelebihan beban membutuhkan peningkatan resistensi terhadap otot yang berolahraga ke tingkat yang lebih besar dari yang digunakan sebelumnya. Meningkatkan jumlah pengulangan memberikan jalan lain untuk memberikan otot, tetapi jenis kelebihan ini mengembangkan daya tahan otot, bukan kekuatan otot. Jadi sebuah pengulangan atau set dalam setiap latihan itu sangat berperan penting dalam pembentukan daya tahan otot. Kita bisa semisal kita itu melakukan push up, nah 10 kali, nah 2 kali atau 3 kali pengulangan, seperti itu. Yang kedua, prinsip kemajuan mengacu pada peningkatan bertahap. Hal ini adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan resistensi dan intensitas aktivitas. Jadi saat kita melakukan latihan daya tahan otot itu, kita itu menggunakan intensitas yang seperti apa. Kita bisa menggunakan intensitas yang sedang, rendah, maupun yang cepat. Gitu. Yang mana ini bertujuan untuk melatih daya tahan otot. Misalnya sebagai pemula, mereka harus tahu bahwa mengembangkan dasar yang baik untuk kebugaran otot seringkali memerlukan penggunaan beban tubuh mereka sendiri. Jadi untuk yang pemula itu, hal yang pertama atau yang efektif dilakukan itu, yang pertama itu menggunakan beban tubuhnya mereka sendiri terlebih dahulu. Diikuti dengan 1 hingga 3 set dengan 6 hingga 15 repetisi. Kemudian seiring bertambahnya waktu, maka beban atau repetisinya itu dan setnya itu ditambah lagi. Gitu. Yang ketiga, prinsip keteraturan menyatakan bahwa aktivitas harus dilakukan secara teratur agar efektif, dan periode tidak aktif yang lama dapat menyebabkan hilangnya manfaat yang dicapai selama sesi pelatihan. Terlibat dalam kekuatan otot dan latihan ketahanan 2 atau 3 kali per minggu sudah cukup untuk kesehatan otot yang baik untuk seumur hidup. Jadi keteraturan dalam melakukan latihan daya tahan otot itu dalam seminggu itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali selama seminggu. Itu bisa dilakukan Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Minggu, seperti itu.
Yang terakhir adalah prinsip individualitas. Memperhitungkan bahwa setiap anak memiliki tujuan yang berbeda untuk aktivitas fisik dan kebugaran otot, serta tingkat kebugaran otot awal yang berbeda. Jadi, prinsip individualitas ini, seorang itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang pembentukan otot, kekuatan otot, daya tahan otot, seperti itu. Jadi tergantung dengan kebutuhan individu masing-masing, seperti itu. Di sini ada yang tanyakan anak-anak? Halo, suara Bapak masih terdengar? Halo? Masih, Pak. Oke, saya lanjutkan ya Mas Ardan. Mas Ardan. Membaca dulu, Pak. Mas Ardan mau baca? Saya baca dulu. Oh Iya, ya. Pak. Bentar ya. Ya, baik. Jika sudah, bilang ya Mas Ardan. Siap, Bapak. Pak, kok udah diganti? Belum selesai yang baca. Oh ya. Maaf. Sudahkah, Mas Ardan? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan lanjutkan. Jadi di sini ada pedoman FIT atau ITT, yakni ada frekuensi, intensity, time, dan tipe. Jadi di sini ada umur 9 sampai 11 tahun, 12 sampai 14 tahun, 15 sampai 16 tahun, kurang lebih 17 tahun. Jadi ada perbedaan dari pengelompokan tersebut. Jadi frekuensi untuk orang yang berumur 9 sampai 11 tahun itu 2 sampai 3 hari dalam seminggu. Untuk yang 12 tahun sampai 14 tahun itu sama 2 sampai 3 hari dalam seminggu. Untuk yang 15 sampai 16 tahun 2 sampai 3 hari dalam seminggu. Untuk yang 17 tahun itu 2 hari dalam seminggu. Untuk intensitinya tadi sudah saya katakan bahwa intensitas yang dilakukan ini bisa sedang, rendah maupun tinggi. Untuk waktunya dalam melakukan latihan itu untuk umur 9 sampai 16 tahun ini sama, yakni 6 sampai 15 repetisi ataupun pengulangan latihan, yang mana latihan tersebut dilakukan 20 sampai 30 menit. Untuk yang 17, kurang lebih 17 itu minimum one set 8 sampai 12 repetisi. Untuk tipe-tipenya seperti ini. Saya lanjutkan ya anak-anak. Sekarang metode latihan. Jadi metode latihan ini ada 3. Yang pertama latihan beban tubuh,
latihan dengan teman. Yang ketiga, alternatif metode latihan. Jadi untuk latihan beban tubuh ini kita bisa menggunakan anggota tubuh badan kita atau berat badan tubuh kita. Latihan ini kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Kita bisa melakukan latihan seperti halnya plank, push up, sit up, back up, seperti itu, dan squat. Nah, untuk latihan dengan teman. Jadi, untuk latihan dengan teman ini, latihan dengan teman sebaya yang memiliki berat dan tinggi yang sama halnya. Maksudnya, untuk berat badan dan tinggi badan itu harus disesuaikan dengan dengan berat badan tubuh yang melakukan aktivitas latihan daya tahan seperti itu. Nah, untuk latihannya itu kita bisa menggendong teman sebaya kita dan kita melakukan squat seperti itu. Untuk alternatif metode latihan itu kita bisa menggunakan seperti halnya resistance band seperti itu tadi. Ya, ada yang ditanyakan anak-anak? Atau ada yang ingin bertanya mengenai hal ini? Halo? Suara Bapak masih terdengar? Oke, Bapak lanjutkan saja ya anak-anak. Jadi di sini ada mengatasi keterampilan motorik, daya tahan otot, dan kekuatan otot. Untuk mengatasi ini, meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan otot dapat pengkondisian nasional. Feinboom 2007 menyatakan bahwa anak-anak tidak dapat bermain dengan sendirinya dan waktu latihan pramusim dan dalam musim harus fleksibel, disertai dengan program pelatihan ketahanan untuk meningkatkan kegiatan olahraga dan rekreasi. Jadi manfaat latihan ketahanan otot ini berguna bagi anak-anak yang mana pergunaan tersebut itu untuk meningkatkan kegiatan olahraga dan rekreasi. Maksudnya rekreasi itu bermain di dalam sekolah ataupun di lingkungan dia bermain. Kecepatan gerak atau kekuatan umumnya dikontradisikan saat angkat besi, tetapi anak-anak dapat terlibat dalam latihan pliometrik. Nah, latihan pliometrik ini adalah melompat, dan melempar. Jika intensitas dan volume dipantau dengan cermat, Feinboom dan Chow 2001 juga menyarankan agar berhati-hati saat menggunakan latihan pliometrik. Jadi anak-anak itu kan relatif aktif ya dalam hal permainan. Anak-anak itu bisa melompat, melempar, menendang seperti itu. Selanjutnya, pedoman keselamatan untuk saat kita melakukan aktivitas daya tahan otot dan kekuatan. Untuk yang pertama itu
mengangkat beban maksimal. Bagaimanapun harus ditunda sampai semua tulang panjang selesai. Tubuh pada usia sekitar 17 tahun, lebih tua pada anak laki-laki. Untuk menentukan jumlah repetisi yang dilakukan seorang anak, harus dilakukan per set. Minta anak memperhitungkan berapa banyak total repetisi. Kemper dan Flying 2005 merekomendasikan tidak kurang dari 2 menit istirahat di antara set angkat besi. Halo? Karena tulang rawan tidak sekuat tulang pertumbuhan lempeng tulang pada anak-anak. Seperti itu anak-anak. Halo? Ya, cukup sekian materi kita daya tahan otot ini. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Halo? Suara Bapak terdengar? Halo? Oh, suara Bapak terdengar? Halo? Sudah selesai kah, Pak? Sudah, Mas, ini. Gimana, Pak? Sudah, Mas. Maaf, Pak, kalau telat ya. Ya, nggak apa-apa, Mas. Ya, cukup sekian dari Bapak. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk duduk sempurna, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas waktunya.